dari bagian sewing lah, bagian cutting lah. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi di channel Mbak Mai. Nah, kebetulan guys, pagi ini aku libur ya. Aku mau jalan-jalan ke pinggir laut. Kebetulan di Hong Kong ini hari ini tanggal merah. Jadi kemarin juga aku hari Minggu libur. Ini udah mau libur lagi. Happy banget ya kerja di Hong Kong. Bentar-bentar libur, bentar libur. Nah, buat teman-teman yang baru aja bergabung di channelnya Mbak Mai, aku ucapin terima kasih ya udah dukung channel aku. Salam kenal ya, ikutin terus video-video terbaru dari Mbak Mai. Sehat selalu dimanapun Anda berada, jangan lupa jaga kesehatan. Nah, hari ini aku mau ajakin teman-teman buat lihat pemandangan taman gitu, taman yang ada di Hong Kong. Tamannya itu tapi di sini lautnya itu beda ya. Lautnya itu di pinggir-pinggir kayak tebing-tebing, kayak ada gedung-gedung gitu, beda kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu biasanya laut itu pinggirnya kan pantai, terus kayaknya memandangnya itu lepas ya guys. Kalau di sini itu lautnya pinggir-pinggirnya bukit-bukit, ada gunung-gunung, pokoknya beda. Nanti aku kasih lihat sama teman-teman semua bagaimana lautnya di Hong Kong ini. Tapi sebelum lanjut ke video aku selanjutnya, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar bisa mengikuti video-video dari Mbak Mai terbaru. Nah, sekarang aku mau jalan. Nah, perjalanan itu kan jauh guys. Sambil jalan aku mau sharing-sharing sama teman perjalanan aku gimana dulu dari pertama sampai akhir bisa kerja di luar negeri, buat berbagi sama tukar pengalaman sama teman-teman semua. Yuk kita lanjut lagi perjalanan aku. Nah, ini aku sekarang di taman ya guys. Nah, tuh kan kelihatan kan banyak sekali penduduk sini yang pada jogging, karena penduduk sini itu sangat suka dengan jogging. Orang tua gitu, mereka itu rajin-rajin sekali olahraga. Nah, sekarang aku mau jalan ke arah laut guys, sambil lihat itu apa bunga-bunga kayak ini tuh, bunga-bunga bagus banget tuh. Tuh, sekarang aku mau jalan ya. Sekarang aku mau jalan ke arah laut. Aku jalannya di pinggir aja, takut ketabrak itu sepeda. Jadi tiap pagi itu bisa kelihatan kan tuh yang sepedaan banyak banget. Tapi aku ini udah agak kesiangan dikit ya, mataharinya udah keluar. Tapi nggak apa-apa, masih udaranya masih seger. Cuman karena hari ini itu cuacanya bagus, jadi mataharinya itu keluar pagi-pagi banget. Nah, aku jalan santai ya guys, sambil aku mau berbagi pengalaman gimana langkah-langkah aku mau bekerja di luar negeri. Nah, aku sekarang mau nyebrang ya guys. Jangan lupa lihat kanan kiri dulu, takut tertabrak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku bentar lagi udah sampai di
pinggir laut. Ini dia udah sampai di pinggir lautnya. Tuh, kelihatan nggak guys? Bagus nggak? Nah itu yang di ujung itu, yang aku unjukin pakai tangan itu, ini university. Tuh kan, yang ini tuh. Tuh. Bagus kan? Nah sekarang aku mau melanjutkan perjalanan aku selanjutnya. Aku jalannya dari belah sini aja ya guys, soalnya banyak yang jogging, takut tertabrak nanti orang yang marah. Nah aku jalannya di pinggir aja sambil menikmati pemandangan di pinggir pantai. Coba kalau dari sini bagus nggak? Aku kalau jalan belah sini bagus nggak ya? Oh, aku belah sini aja. Belah sini aja kayaknya lebih enak ya jalannya ya. Tuh. Nah, orang-orang jogging tuh banyak banget tuh kan. Masih kelihatan kan ya guys itu, jadi apa, pinggir pantainya itu masih kelihatan ya. Nah aku sekarang masih jalan ke arah sana. Tuh, nah oh ya, nah sekarang aku mau berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Gimana ceritanya aku bekerja ke luar negeri. Nah pertama-tama kita harus apa itu namanya, memilih PT mana yang akan kita ikuti. Dan yang namanya pemberangkatan ke luar negeri itu guys, banyak sekali PT-PT itu yang ilegal ya. Jadi teman-teman semua jangan sampai salah pilih masuk ke PT yang ilegal, karena itu akan mempersulit kita nantinya. Jadi harus benar-benar tepat memilih PT yang akan membantu kita, yang bisa memberangkatin kita kerja di luar negeri. Nah jika kita udah menemukan PT yang tepat, terus langkah kedua itu kita harus apa namanya, punya satu orang dalam yang dipercaya, itu yang bisa membantu kita mengurus segala sesuatu administrasinya, yaitu namanya itu sponsor, itu orang dalam ya yang dipercaya. Jadi dia itu bisa membantu kita mengurus semua keperluan kita, bisa ngantar kita kemana-mana, dari mulai medical, paspor, ID card, segala macem itu nanti dia yang akan urus. Jadi kita tidak apa namanya, tidak repot sendiri. Nah jika sudah begitu, lalu kita itu menyiapkan apa namanya itu, berkas-berkas ya guys yang harus disiapkan. Dulu aku nyiapin segala macam berkas-berkas dari kalau yang udah X itu, yang pertama itu yang harus disiapkan itu paspor ya guys, nomor 2 itu KTP atau ID card. Nah nomor 3 kartu keluarga, akte kelahiran, komplit banget kerja di luar negeri itu. Lalu setelah berkas-berkas itu oke, yang syarat pertama yang harus apa kita perluin itu medical guys. Nomor 1 itu medical. Nah kalau medical udah fit, nomor 1 itu orang kerja di luar negeri itu harus fit. Nomor 1 itu harus sehat dulu.
jika kita udah fit, dinyatakan fit, medical pertama dinyatakan fit. Dulu aku waktu itu medicalnya di Semarang ya guys, jauh, memerlukan perjalanan yang jauh. Memang untuk menjadi seorang TKI itu nggak mudah, dari Wonosobo bolak-balik ke Semarang untuk medical. Dan kayaknya kalau nggak salah itu medicalnya juga harus diulang nyampe 2 kali. Setelah kita dinyatakan fit ya guys, setelah kita dinyatakan fit, baru berkas-berkas kita masuk ke kantor dan bisa diurus segala sesuatunya. Lalu kita udah stay di kantor, lalu sama orang kantor itu dicarikan bos. Nah di kantor itu kan banyak banget agent dari berbagai macam interview. Itu kita melakukan interview untuk mencari employer, tergantung tujuan kita itu mau kemana. Dan biasanya itu ya guys, di Indonesia itu tempat tujuan itu ada 3 negara ya, Taiwan, Singapura, Hong Kong. Ada pula yang Korea dan Jepang, tapi ada tapi nggak terlalu banyak ya guys, karena memakan biaya yang sangat banyak, mungkin juga prosesnya nggak mudah. Nah setelah dari berbagai macam interview itu, setelah kita menemukan bos yang tepat, lalu kita melakukan medical lagi. Jadi medical itu nggak cuma sekali, setelah dapat bos pun kita harus melakukan medical, masih fit apa enggak. Nah setelah itu kita menunggu selama 2 bulan. 2 bulan waktu itu aku baru dapat bos. Setelah dapat bos kita harus menunggu lagi itu kontrak kerja turun. Setelah kontrak kerja turun, kita masih menunggu visa. Nah visa untuk pemberangkatan ke Hong Kong itu paling cepat itu selama 2,5 bulan guys. Visa itu turun paling cepat itu 2,5 bulan. Nah harus menunggu lagi selama 2,5 bulan. Jadi kalau nggak salah dulu itu aku di PT selama 4,5 bulan sebelum terbang. Nah nggak mudah kan guys, gimana jalannya untuk bisa kerja di luar negeri. Itu 4 bulan aku termasuk beruntung. Ada yang lebih lama 6 bulan atau setahun pun ada. Nah setelah visa aku turun, aku masih dilempar lagi guys. Ya ampun, dilempar, bahasanya jahat banget ya. Aku masih pindah tempat lagi. Jadi yang aku ikutin itu kantor cabang di Wonosobo. Jadi aku harus ke kantor pusat dulu untuk ke imigrasi. Sebelum aku melakukan penerbangan, aku harus ke imigrasi dulu di Semarang. Jadi aku harus pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Aku harus ke Semarang dulu. Waktu itu di Semarang itu 1 minggu sebelum aku terbang. Aku harus ke imigrasi, ngurus bla 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 segala macem sebelum aku terbang. Nah setelah kita terbang pun nggak nyampe di situ perjuangannya. Setelah kita sampai di agent itu, di sini masih harus mengurus ini itu, bikin ID card lah, masih harus medical lagi. Sampai sini itu di medical lagi ya guys. Dan banyak juga yang setelah dari Indonesia Fit, setelah melalui panjang banget perjuangan itu, ternyata sampai sini itu nggak fit dan harus balik lagi ke Indonesia. Itu banyak juga kejadian seperti itu ya guys. Jadi benar-benar untuk kerja di luar negeri itu nggak mudah. Nah aku kasih tahu sama teman-teman juga ya, jika kalian ingin kerja di luar negeri,
jangan pernah tanya-tanya sama orang-orang yang nggak ngerti. Jadi harus tanya sama orang-orang yang ngerti jalurnya. Karena di PJTKI itu banyak sekali calo ya guys. Jadi banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan kita dengan iming-iming nanti akan membantu memberangkatkan kita kerja di luar negeri, tapi nyatanya hanya untuk memanfaatkan kita. Dia cuma mau uang kita aja. Dia hanya menjanjikan janji-janji palsu aja. Itu banyak sekali seperti itu. Jadi teman-teman semua hati-hati, jangan tanya sama orang sembarangan. Harus bener-bener tanya sama orang yang mengerti jalurnya. Nah, itu poin pentingnya. Nah, setelah aku sampai di sini, itu belum seberapa. Perjuangan yang paling utama, perjuangan yang sebenar-benarnya adalah setelah nyampe rumah majikan. Bagaimana kita harus adaptasi, gimana caranya ikut sama orang, itu nggak mudah guys. Buat saya itu nggak mudah banget, karena terus terang aku kerja ikut sama orang itu baru ya. Sebelum ini aku pernah kerja di Singapura, tapi nggak kepake, cuman sebentar doang. Karena basicnya aku dulu tuh aku nggak pernah kerja ikut sama orang. Aku basicnya itu kerja di luar. Aku kerja di garment, dari bagian sewing lah, bagian cutting lah, bagian apa tuh namanya, QC control lah, bagian sampel lah. Aku pernah ngalamin semuanya itu. Tapi ini pengalaman aku yang sekarang, aku kerja ikut orang. Jadi untuk apa namanya, adaptasi gimana caranya ikut sama orang, buat aku itu bukan hal yang mudah ya. Itu perjuangan aku, benar-benar perjuangan aku yang perjuangan yang sebenar-benarnya. Dan nggak sampai situ. Di sini pun kita harus berjuang. Nah, kita itu kan di sini mempunyai kontrak itu selama 2 tahun. Nggak semua PMI itu di sini mulus kerja 2 tahun finish, itu enggak. Karena semua PMI itu ada jalannya masing-masing, ada kendalanya masing-masing ya guys. Jadi jangan pernah menyalahkan mereka kalau misalnya mendapatkan kontrak 2 tahun, ternyata cuma kerja 5 bulan atau 6 bulan atau bahkan 1 bulan. Karena untuk bekerja di sini dengan budaya yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda ya, itu tidaklah mudah, butuh perjuangan ya. Nah, itu sekilas apa namanya, berbagi pengalaman aku, gimana langkah-langkah, gimana pengalaman aku dari pertama menjadi seorang PMI. Tapi kalau menurut aku untuk sekarang udah nggak semudah dulu ya guys. Jadi dikarenakan corona ini semuanya nggak semudah dulu, karena penerbangan juga di lockdown kan ya, karantina juga, jadi mempersulit semuanya. Bahkan ada aku suka baca-baca di artikel di grup-grup di mana-mana itu, walaupun dia itu udah sini bertahun-tahun, tapi kenyataan sekarang kalau mau pergi ke sini lagi juga nggak semudah dulu. Prosesnya itu nggak semudah dulu ya guys. Nah, makanya aku sampai sekarang ini masih bisa bekerja di sini, itu udah sangat aku syukuri.
Nah itu view-nya masih laut-laut, view-nya masih laut-laut. Banyak banget yang exercise ya guys. Kalau di Bogor ini apa ya? Kalau di Bogor ini itu di Pemda, tempat seperti ini itu di Pemda. Oh itu ada booth lewat guys, aku unjukin ke sana ya, biar teman-teman nggak boring, biar bisa lihat pemandangan